Lihat teman-teman. Kita lihat ya. Oke, oke. Di sini ada sekitar 20 soal. Kita akan bahas satu-satu dulu ya. Eh, untuk mata pelajaran PPU ini ada yang eh, sudah-sudah dari kakak-kakak sebelumnya gitu kan, bahwa materi PPU ini lebih menekankan ke materi kayak literasi bahasa Indonesia. Literasi bahasa Indonesia itu mainannya lebih ke arah eh, baca gitu. Eh, Kalau misalkan kita ngomongin PBM ya, tapi kalau kita ngomongin PPU ini ada pengetahuan umumnya masing-masing gitu ya. Oke, nomor satu ya, gagasan pada kalimat satu dapat diungkapkan melalui, oke ya, gagasan. Lagi-lagi kita ngomongin berbicara masalah gagasan. Artinya, gagasan itu adalah satu kalimat yang mana kalimat tersebut menjiwai seluruh isi paragraf tersebut. Oke, gagasan pada kalimat satu ya diungkapkan melalui kalimat apa? Ya, di sini kalimat satu nih ya. Spesialis bedah onkologi I Gusti N. Gunawan W. menjelaskan masalah tiroid seperti benjolan pada leher atau sering yang lebih sering dialami oleh wanita. Oke. Nah, pahami dulu keyword masing-masing ya. Yang pertama adalah siapa ya. Kita masuk kepada 5W1H dulu ya. Yang pertama siapanya, yang kedua sebagai apa, siapa itu ya kan. Habis itu masuk ke dalam inti masalah, baru contoh-contohnya gitu. Ini sebenarnya lebih ke arah hanya pengulangan atau pengulangan aja, pengulangan kalimat mana yang punya arti yang sama gitu kan. Intinya yang pertama adalah di bedah, spesialis bedah onkologi. Siapa? I Gusti Gunawan. Ngapain dia? Ngomongin tiroid. Bahwa tiroid itu seperti begini-begini begini, gitu ya. Coba kita analisis A. Spesialis bedah onkologi Ibu Siti Gunawan menjelaskan jika wanita potensi mengalami masalah tiroid. Ada gak di situ? Ya, lebih berpotensi mengalami masalah tiroid seperti benjolan pada leher. Ini sebenarnya mainannya atau bisa kita katakan bermasalahnya itu di sini. Jika wanita lebih berpotensi mengalami masalah tiroid. Tapi di kalimat satu sebenarnya bukan ngomong hati. Ini memang bermain kata kita, ya. Lebih sering beda sama lebih berpotensi. Kalau lebih sering itu frekuensinya pasti banyak tuh. Tapi kalau lebih berpotensi itu kayak eh, ada kemungkinan dikit lah kemungkinannya gitu. Beda ya kata-kata lebih berpotensi dan lebih sering. Yang B, spesialis bedah onkologi menyoroti masalah tiroid. Oke. Yang lebih sering dihadapi oleh wanita, oke. Ya, terutama karena pengaruh estrogen. Oke, ini tidak tidak disebutkan ya, terutama karena pengaruh hormon estrogen. Itu baru disebutkan di kalimat kedua, ya. Coba yang C. I Gusti N. Gunawan W. spesialis bedah onkologi menjelaskan. Oke, I Gusti Gunawan W. bedah onkologi ngejelasin wanita lebih seperti benjolan pada leher. Oke, jadi jawabannya yang C ini. Ya, bentar ya guys.
Cek, cek. Masih putus-putus ya? Cek, low, low, cek. Aman nggak? Cek. Oke. Ya, jadi jawaban yang paling benar adalah yang C, teman-teman. Ya, di C ini semuanya sama gitu kan. Dari segi arti sama gitu kan. Dari segi tulisannya juga plek ketiplek lah istilahnya ya. Bagaimana di masalah benjolan pada leher seperti tiroid, oke, lebih sering dialami oleh wanita. Demikian dijelaskan oleh spesialis bedah onkologi Gusti N. Gunawanui. Masalah benjolan pada leher. Nah, ini hati-hati. Ini, ini dua nih udah pasti sakit tiroid. Jadi seakan benjolan pada leher, tapi di dalam benjolan pada leher itu ada bagian namanya tiroid. Padahal kalau teman-teman baca di sini, tiroid itu seperti benjolan pada leher. Ya, di sini masalah tiroid. Jadi bagian dari tiroid adalah benjolan pada leher. Jadi seakan-akan tiroid itu adalah bagian dari masalah benjolan pada leher. Padahal masalah benjolan pada leher lah yang menjadi bagian dari tiroid. Jadi kebalik ini ya. Bahasanya kebalik. Jadi jawaban yang paling tepat ada dua. Ya, soal nomor dua ini kata yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang pada frasa faktor dalam kalimat keenam. Oke, kita lihat kalimat 6 ya. Lihat kalimat 6. Faktor bla 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 ya, lain meliputi riwayat keluarga paparan radiasi leher dalam jangka panjang dan pertumbuhan benjolan yang cepat menimbulkan gejala tenggorokan seperti sesak, sulit nelan, dan benjolan yang tetap membesar atau ganasnya benjolan pada wanita. Oke, kata yang tepat untuk melengkapi kalimat kalimat rumpang nih ya di sini. Faktor bla bla bla. Nah, ini kita langsung punya perspektif bahwa oh, ini berarti faktor resiko. Intinya itu ya. Kalau misalnya faktor-faktor udah pasti nggak bisa ya. Faktor penyebab lain meliputi riwayat keluarga. Nah, ini ibaratkan bukan penyebab ya, tapi rise. Karena kenapa? Karena di sini dikatakan meskipun lebih umum, Pak. Ini lihat kalimat belakangnya, lihat kalimat sebelumnya. Meskipun lebih umum pada wanita, kejadian pada laki-laki dapat meningkatkan risiko keganasan. Meski hal ini masih memerlukan bukti lebih lanjut. Faktor risiko lain. Nah, ini kan ngomongin risiko nih. Nah, dari kalimat 4 itu ngomongin risiko, benar ya? Namun jika benjolan terjadi pada usia ekstrim seperti di atas 50 dan di bawah 20 dapat menjadi faktor risiko keganasan. Nah, meskipun lebih umum laki-laki bisa meningkatkan risiko keganasan. Faktor risiko lain. Nah, yang menjadi pertanyaan, yang kalimat baku mana? Risiko atau risiko? Ya. Yang kalimat baku adalah risiko. Jadi jawabannya adalah risiko. Nah, ini terkadang ada kalimat kata-kata yang secara kita ngomong ya itu udah jadi hal biasa gitu. Resiko, nah, itu biasa lah buat kita ya. Kayak apotik sama apotek, padahal bakuan apotek, tapi kita kayak lebih enak iko ya. Itu ibaratkan lebih enak kita ngomong resiko daripada risiko. Lidah kita agak kurang kurang adalah turunannya adalah kata risk ya, risk, atau bisa dikatakan ini bahasa Inggris yang berarti resiko. Nah, ini risiko itu adalah kata-kata turunan dari yang namanya risk ya, bahasa Inggris seperti itu. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang A. Oke, kita masuk soal berikutnya. Kalimat soal nomor 2. Nomor 3, sorry. Kalimat sumbang pada bacaan tersebut terdapat pada kalimat
Nah, di sini kalimat sumbang. Ya, kalimat sumbang itu kita akan tahu. Kalimat sumbang berarti kalimat yang secara kita ini kayak, wah masih nggak enak nih. Rada-rada gimana gitu kan. Atau tidak padu gitu kan. Nah, soal tersebut akhirnya kita bisa simpulkan bahwa soal nomor tiga ini ya, soal nomor tiga ini itu menanyakan tentang kepaduan bacaan atau ini nyambung nggak nih? Ya, kalimat ini nyambung nggak dengan kalimat berikutnya? Berhubungan nggak? Mendukung nggak? Bertentangan nggak? Atau dia sama sekali ya nggak nyambung gitu kan? Maka dari itu kita perlu untuk mengetahui ide pokok tiap paragraf yang ada untuk menjawab soal ini. Nah, apa ide pokok ini gitu kan? Kalau teman-teman baca, kita harus tahu dulu ide pokok ini ternyata dari dari kalimat ini, dari paragraf ini kita menemukan bahwa ide pokoknya adalah mengenai masalah tiroid yang ternyata lebih sering dialami oleh wanita. Nah, ada gak yang nggak nyambung sama kalimat itu gitu? Coba kita lihat kalimat dua gitu ya. Salah satu penyebabnya karena dipengaruhi oleh hormon estrogen. Nah, ini kan berhubungan dengan kalimat satu. Oke. Terus kalimat tiga. Benjolan akibat masalah kelenjar tiroid. Nah, ngomongin tiroid. Ya kan? Nomor 8. Iya. Nomor 8 kita lihat. Pemeriksaan lain seperti CT scan dan MRI mungkin diperlukan dalam kasus kecurigaan penyebaran di luar kelenjar tiroid. Ada juga kata-kata tiroid. Nomor 9. Semua pemeriksaan ini esensial untuk diagnosis dan penanganan yang tepat terkait masalah kesehatan. Nah, inilah yang menjadi eh, tidak menjadi sumbang atau tidak padu. Karena kenapa? Ya, dia nggak nyambung, ya, tidak menjelaskan masalah kesehatan apa yang dimaksud. Apakah tiroid? Nggak ada sama sekali nge-mention kata tiroid di situ. Ya, nge-mention atau berhubungan dengan kalimat 8 sekalipun tidak ada. Ya, akhirnya dia menimbulkan rancu gitu kan, rancu dan nggak sesuai dengan ide pokok dari paragraf tersebut. Bagaimana dengan yang E? Ya, E itu kalimat nomor 4. Nah, ini kan dia masih ngomongin benjolan. Benjolan pada apa? Pada masalah tiroid yang ada di situ gitu kan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke, untuk soal ini kita masuk soal nomor 4, soal terakhir untuk teks ini mau ya. Nah, tujuan penulis menuliskan kalimat yaitu kalimat 5. Nah, ini yang nanti teman-teman akan temui banget ya di soal-soal UTBK yaitu tentang tujuan penulis. Aku ulangin lagi, mungkin aku pernah menjelaskan di sini ya bahwa nantinya gitu ya di soal UTBK itu beragam, bervariasi lah ya. Ada yang ngomongin tentang apa maksud penulis ya kan. Ada yang ngomongin tentang apa tujuan penulis, apa isi hati penulis, ya, apa maksud penulis, apa tujuan penulis, apa isi hati penulis, eh, apa yang diinginkan penulis. Nah, ini bervariasi lah, ya. Tapi intinya meluruskan kepada hal yang sama, yaitu ngapain sih, mau ngapain penulis itu nulis ini gitu kan? Nulis kalimat 5 dalam hal ini ya. Kita lihat kalimat 5 di sini nih ya. Kalimat 5. Meskipun lebih umum pada wanita, kejadian pada laki-laki dapat meningkatkan resiko keganasan meski hal ini masih memerlukan bukti lebih lanjut. Ya, jadi dia butuh bukti yang lebih lanjut. Nah, jawabannya bagaimana? Apakah dia memberitahukan perlunya bukti lebih lanjut? Tidak, ya. Jawaban A itu bisa kita tangkis karena kenapa?
Ternyata di sini dikatakan ya di kalimat 5 ini dikatakan bahwa dia itu memerlukan bukti lebih lanjut, menjelaskan perlunya bukti lebih lanjut mengenai resiko keganasan, bukan memberitahukan perlunya bukti lebih lanjut gitu. Jadi kayak ibaratkan eh, ada di sini nggak, bukan, intinya itu bukanlah tentang eh, memberitahukan perlunya bukti lebih lanjut, enggak. Dan juga di sini kenapa ini juga ngomongin wanita, ya, ngomongin wanita, jadi nggak relevan gitu kan, nggak relevan sama sekali, ya. Menjelaskan perlunya bukti lebih lanjut mengenai resiko keganasan pada pria dan wanita sama, ya. Ibaratnya ini semua sama, satu jenis, sama-sama ngomongin tentang wanita. Nah, itu udah pasti kita coret. Dan ini sebenarnya soal tipe gampang dan ya kalau bisa dikerjakan dengan eh, cepat, karena ini ngomongin laki-laki, ya jangan sampai ada kata-kata wanita di sini. Menjelaskan jika diperlukan pemeriksaan lebih lanjut lagi ketika terkena masalah kelenjar tiroid. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang E. Karena kenapa? Di situ ngomongin laki-laki secara keseluruhan, nggak dibanding-bandingkan sama wanita gitu kan. Kayak gitu. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang E, teman-teman. Oke. Kita masuk soal nomor 5. Monggo teman-teman untuk dijawab tentang ide pokok paragraf pertama soal nomor 5. Silakan. Aku pengen tahu nih pendapat teman-teman terkait ini. Terkait soal nomor 5. Oke, banyak yang jawab C nih ya. Oke, kita bahas soal nomor 5. Di sini ngomongin tentang ide pokok. Nah, ide pokok berarti kan sesuatu yang menjiwai isi paragraf. Nah, di sini yang ditanyakan apa? Cuman paragraf satu. Nah, cara-cara ide pokok yang cepat itu adalah coba lihat kalimat utamanya. Cari kalimat utamanya dulu, ya. Kalau sudah nemu kalimat utamanya, langsung udah. Jadi ide pokok itu ibaratkan kalau kalau kita nyari kalimat utama, itu kan biasanya begini. Soal-soal kata-katanya, ya. Kalimat utama pada teks tersebut terletak pada nomor. Nah, biasanya kan satu tuh. Biasanya di awal-awal tuh ya. Biasanya di awal-awal. Tapi nggak jarang juga kalau untuk kalimat utama itu ada di akhir. Nah, makanya lihat awal sama akhir. Yang mana yang jadi kalimat utamanya. Nah, kebetulan di paragraf satu ini dia kalimat utamanya ada di awal. Langsung aja udah.
Penyakit autoimun merupakan suatu kondisi yang bisa mengancam kesehatan tubuh yang tidak sedikit menghantui. Ya, langsung aja kita tuh. Berarti jawabannya adalah autoimun menjadi ancaman bagi kesehatan tubuh. Sisanya adalah kalimat penjelas. Ya. Jadi tolong bedakan kalimat utama dengan kalimat penjelas. Kalau kalimat utama berarti dia menjiwai seluruh isi paragraf. Kalimat utama, gagasan pokok, gagasan utama, ide pokok itu satu arti. Sama-sama nyari kalimat utama, ya. Tapi kalimat utama belum tentu ada di awal. Bisa juga kalimat utama ada di akhir, ya. Atau ide pokok di akhir bisa aja. Makanya lihat di kalimat awal dan lihat kalimat akhir. Yang relevan mana? Yang menjadi inti paragraf yang mana? Ya kalau mau membaca yang tengah-tengah ya monggo. Tapi sekilas saja. Yang perlu ditekanin adalah di nomor 1 dan nomor 9. Yang perlu diulang-ulang membacanya adalah nomor 1 sama 9. Nah, pembacaan nomor 2 sampai 8 itu ibaratkan cuman oh alurnya begini toh gitu. Supaya tahu aja kita alurnya. Intinya adalah di nomor 1 atau 9. Kalau bukan nomor 9 berarti nomor 1. Karena nomor 9 itu adalah penjelasan dari nomor 8. Ya. Jika tidak diobati, berarti berarti ada penyakit yang dijabarkan sebelumnya. Mau nggak mau, yang menjadi ide pokok adalah nomor 1. Ya, betul banget menurut teman-teman yaitu yang C. Oke, wait. Monggo teman-teman, aku juga menyerahkan untuk teman-teman menjawab soal nomor 6, silakan. Mengenai kalimat pasif. Ya, ada yang bisa teman-teman menjawab soal nomor 6 ini. Oke, aku rasa masih awam ya untuk kata-kata kalimat pasif. Ya, kalimat pasif yang paling tepat untuk melengkapi paragraf kedua. Apa sih kalimat pasif itu dulu pertanyaannya. Karena soal kalimat pasif itu setauku jarang banget diujikan di UTBK. Ya. Kalimat pasif itu adalah kalimat yang subjeknya menjadi tujuan perbuatan. Ya. Misalkan, aku makan daging sore ini. Ya.
Kalimat pasifnya, daging dimakan oleh aku sore ini. Intinya itu, ya. Jadi seakan-akan dia itu kayak ketambahan kata di atau ter, ya. Daging termakan oleh aku, ya. Daging dimakan oleh aku bisa, daging termakan oleh aku bisa. Berarti kalau termakan berarti secara prinsip dia nggak sengaja makan daging, gitu kan. Kalau dimakan berarti sengaja, tapi sama-sama kalimat pasif itu. Nah, kita lihat di situ ada di kalimat pasif yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada paragraf 2. Intinya ada kata-kata ter sama kata-kata di, ya. Nah, kita lihat ada gak imbuhan ter sama di sini. Selanjutnya, operasi merupakan tindakan medis untuk menyembuhkan. Ini eh, pakai me, ya, di sini, ya. Selain menerapkan, me juga, yang belum menunjukkan, me juga di sini, ya, hasil yang baik. Selanjutnya operasi akan yang B nih, ya. Selanjutnya operasi akan dilakukan sebagai alternatif lain dari fisioterapi jika reumatit artritis belum ini jawabannya ada lebih, teman-teman. Ya, aku sebelum lanjut, ya, misal aku mau lanjut tapi aku mau flashback dulu ke yang A nih, ya. Kenapa tulisannya menyembuhkan, bukan mesembuhkan? Ada yang tahu? Ada yang bisa jelasin? Kenapa tulisannya menyembuhkan, bukan mesembuhkan? Kenapa tulisannya menerapkan, bukan meterapkan? Meterapkan, meterapkan, ya. Kenapa tulisannya menunjukkan, bukan metunjuk, ya? Metunjukkan. Ada yang bisa jelasin nggak? Atau kasih kata kunci aja kenapa kira-kira? Oke, jadi ya kata-kata menyembuhkan, menerapkan, menunjukkan ini tuh masuk ke dalam bab imbuhan, ya. Bab imbuhan ini yang menarik karena kenapa? Karena nanti kalian akan menemukan konsep namanya konsep KTSP. Setiap kata yang awalannya tulisannya K, awalannya tulisan T, awalan tulisan S, awalan katanya itu P, maka dia luruh atau luluh lah ketika ketemu imbuhan. Oke. Misalkan me plus sapu, ya, bukan mesapu. S-nya itu berubah menjadi NY, ya. Menyapu. Sama, menyembuhkan, ya. Dasar katanya kan sembuh. Sembuh itu adalah ada nih di tulisan S nih, ya kan? Sembuh. Jadi S-nya itu berubah dia menjadi tulisan NY, ya. Menyembuhkan, ya. Terus nerapkan, ya. Dasar katanya apa? Terap, ya. Terap, ya. Terap. Dia maka luluh menjadi menerapkan. Menunjukkan, dasar katanya tunjuk, ya. Pakai T nih. Ini konsep T ini yang di tengah-tengah ini, ya. Maka dia menjadi menunjukkan. Intinya kalau misalkan dia eh, dia terpengaruhi dengan kata-kata K, awalan K, T maupun S maupun P, dia harus luruh. Intinya itu, ya. Contoh lagi ini yang sering banget orang eh, orang lupa adalah kata-kata mempengaruhi, sorry, mempengaruhi. Nah, ini salah. Harusnya
memengaruhi, ya. Nah, beda lagi nanti kalau misalkan teman-teman ketemu eh, kata yang dua-duanya di di huruf pertama dan huruf kedua sama-sama huruf konsonan, gitu ya. Di awal maupun di akhir itu konsonan. Contohnya adalah ketika ketemu sama kata proses, ya. Proses menjadi memproses tetap, ya kan? Memproses bukan memproses, enggak, ya. Karena kenapa? Kedua kedua huruf ini, ya, itu sama-sama huruf konsonan. Sama kalau kayak kata-kata kristal, kristal bukan mengkristal, bukan, tapi mengkristal tetap. Karena kenapa? Ya balik lagi konsep bahwa K sama R sama-sama huruf konsonan. Jadi kalau dia ketemu maka eh, dia nggak luluh seperti itu. Ya, itu untuk awalan, ya. Nah, berikutnya kalimat pasif di sini adalah yang di sini, ya, belum teratasi. Nah, jawabannya adalah yang B, teman-teman. Coba yang C. Sementara itu operasi menjadi tindakan media menjadi alternatif lain untuk menyembuhkan. Nah, ini sama pakai me. Kalau aktif, ya, kalimat aktif itu harus pakai me. Tapi kalau misalkan kalimat pasif ter sama di biasanya. Dimakan, termakan, diatasi, ya. Tapi kalau saya ingin mengatasinya dengan baik, maka nggak perlu itu. Yang D, kemudian operasi alternatif lain untuk menggantikan. Ini ya udah mau nggak mau harus eh, aktif tuh. Selanjutnya operasi menjadi solusi lain sebagai upaya dalam menyembuhkan. Sama. Dia juga menanggulangi, ya, menerapkan itu kalimat aktif. Seperti itu tuh. Oke, kita masuk soal berikutnya. Soal nomor 7, teman-teman. Kata tersebut pada kalimat 8 merujuk kepada, ya. Kita lihat dulu kalimat tersebut pada kalimat ke-8, ya. Kata tersebut pada kalimat ke-8. Di sini ya kalimat 8. Oke, aku ini sudah, ya. Pada penyakit tersebut, nah kalau begini mau nggak mau ya harus lihat kalimat sebelumnya. Rheumatoid arthritis adalah penyakit autoimun yang mempengaruhi sendi dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain termasuk mata, kulit, dan jantung. Pada penyakit tersebut ya mau nggak mau ya harus merujuk, berarti tulisannya rheumatoid, gitu kan. Nomor 7 ini harus ada kata-kata rheumatoid, gitu. Nah, yang mana yang ada kata-kata rematoid? Yang D atau yang E? Ya. Coba di nomor 7 itu, di kalimat yang sebelumnya ini, ada gak kata-kata kartilago dan sendi? Ya, nggak ada, ya. Di sini nggak ada kata-kata kartilago dan sendi. Kalimat 7 nggak ada kartilago dan sendi. Nah, pada penyakit tersebut, ya, berarti lihat kalimat sebelumnya, yaitu penyakit autoimun yang berkaitan dengan sendi. Rheumatoid arthritis, penyakit autoimun yang mempengaruhi sendi. Udah cukup, gitu. Jadi jawabannya adalah yang E. Jadi tinggal kalian merujuk aja kepada satu satu apa? Satu tulisan seperti itu. Ini jawabannya teratasi. Oke. Frasa kelenturan sendi pada kalimat 12 terbentuk dari kata-kata yang berkelas sama dengan frasa. Oke. Bentar aku biar biar enak, kita kopas dulu, kita masuk ke sini. Oke, frasa kelenturan.
Frasa kelenturan pada kalimat 12. Lihat kalimat 12 terbentuk dari kata-kata yang berkelas sama dengan frasa nomor 12 nih, ya. Nah, di sini frasa itu apa sih? Kita harus tahu dulu. Frasa itu adalah gabungan kata, dua kata atau lebih yang memang bersifat non predikatif. Nah, kelas kelas kata yang dimaksud ya, itu berarti kita akan ngomongin ya, bagaimana apakah dia kata benda, apakah dia kata sifat, apakah dia kata kerja atau dia kata adverb gitu kan. Nah, eh, tinggal kita ubah-ubah sedikit aja. Misalkan frasa kelenturan sendi kalimat 12. Lihat kalimat 12. Selain, oke ini ya. Selain pemberian obat-obatan, biasanya dokter juga menyarankan pasien untuk menjalani tindakan medis seperti fisioterapi untuk menjaga kelenturan. Nah, kelenturan sendi itu masuknya ke apa gitu kan? Kelenturan, kelenturan sendi kan ada dua kata ya. Ada kelenturan, ada sendi, ya kan? Nah, kelenturan sendi itu dia masuknya ke dalam nomina di situ ya. Nomina itu adalah kata benda ya. Karena kenapa? Karena kelenturan itu kelasnya nomina atau kata benda. Jadi dalam bahasa Indonesia itu ada namanya ya nomina. Ini lumayan cukup banyak lah soal-soal yang seperti ini ya. Soal teori kalau ini ya. Adverb, sorry, adjektiva, verba. Ya, jadi secara teori ada empat ini yang sering digunakan ya. Nomina itu kata benda, ya. Adjektiva itu lebih ke arah dia kata sifat. Verba itu eh, kata-kata yang sifatnya apa? Kata kerja dan adverbia itu kata-kata yang eh, istilah seperti itu ya. Kalau nomina ini ya sifatnya kata-kata benda gitu, misalkan buku, pulpen dan lain-lain termasuk nama orang sekalipun. Nah, di sini ya, sendi di sini nih ya, kata-kata kelenturan, kelenturan itu sebenarnya kan dari kata lentur. Lentur itu kan kata kerja. Lentur itu kata kerja ya. Tapi ketika ketambahan kesamaan dia akan menjadi nomina. Oke. Seperti kata indah. Indah itu kata sifat. Tapi ketika ketambahan kesamaan, keindahan, dia menjadi nomina. Ya. Sendi. Sendi itu udah pasti kata kerja. Karena kenapa? Kata benda. Karena sendi itu benda. Jadi dua-duanya merupakan kata benda. Kita lihat yang merupakan kata benda. Yang B udah pasti enggak. Karena kenapa? Sangat banyak itu bukan nomina tapi adjektiva atau artinya kata sifat. Menyerang tubuh, menyerang udah pasti kata-kata menyerang ya kan. Udah pasti itu verba. Memengaruhi sama ya kan. Iya verba. Fusi sendi ya. Fusi sendi itu masuknya kemana? Fusi sendi itu masuknya ke dalam verb dan nomina ya kan. Verba. Fusi itu artinya penggabungan ya, penggabungan sendi, menggabungkan sendi ya, berarti kayak menggabungkan itu adalah kata kerja, jadi nggak bisa kita masukkan dia ke dalam nomina. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A, teman-teman, ya, kesehatan tubuh. Atas dasar apa? Kesehatan sama tubuh. Kesehatan itu dasar katanya memang sehat ya, bisa aja menyehatkan. Menyehatkan tuh masuknya ke dalam nomina, sorry, verba. Apa ciri-ciri verba ya? Itu salah satunya adalah ketambahan me, ya, menyehatkan, ya, melenturkan. Nah, itu verba. Tapi kalau ada kesamaan, mau nggak mau dia masuknya sudah masuk ke dalam nomina atau kata benda. Tubuh udah pasti itu kata benda. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Ya. Oke, kita masuk soal nomor 9.
Oke, gagasan utama pada paragraf ke-1 adalah, nah ini mau nggak mau ya tinggal bagaimana teman-teman teliti aja ya. Karena ini sama, tinggal cari kalimat utamanya. Lihat manajemen waktu yang efektif dapat menjadi kunci kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan kita, baik dalam pekerjaan, pendidikan, dan lain-lain. Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut. Nah, berarti hal tersebut apa? Manajemen waktu yang efektif. Udah pasti nomor satu adalah kalimat utamanya dan jawabannya adalah nomor satu. Ya, ini udah pasti. Karena kenapa? Karena ketika kita lihat awal kalimat dua, ya belum sampai akhir kalimat dua, udah ada kata-kata hal tersebut. Hal tersebut berarti merujuk kepada kalimat nomor satu. Dan nomor satu pasti akan menjadi rujukan bagi soal kalimat utama pasti akan menjadi rujukan buat kalimat-kalimat penjelas ke bawahnya. Kata-kata tersebut inilah yang menjadi keywordnya sebenarnya. Kayak gitu. Oke, itu soal nomor yang tentang gagasan utama. Kita masuk soal nomor 10. Silakan teman-teman untuk dijawab soal nomor 10. Monggo, 3 orang yang ada di Zoom ini. Oke, ya. Ada yang bilang E, banyak kan bilang E ya. Ada yang DM ke aku juga E. Oke. Kalimat yang tidak berkaitan dengan gagasan utama dalam bacaan di atas artinya ini merupakan kalimat yang tidak padu, ya kan? Kalimat yang nggak ada hubungannya sama sekali. Intinya itu ya. Coba kita lihat. Kalau begini kita mainin aja. Cuman main 3, 5, 8, 11, 12. Ya. Kita cocokkan. Yang mana yang nggak ada. Ini kan kita gagasan utamanya kita udah dapet nih ya. Yang 3 sama 5 ya. Kita mainin aja 3 sama 5 itu ada gak hubungan sama manajemen waktu. Ya kan. 3. Skala prioritas. Merupakan yang digunakan untuk menguraikan. Oke, ada. Tentang skala prioritas. 5. Hal ini dapat mengarahkan kita untuk mengalokasikan waktu dan SD secara efisien. Sumber daya secara menghindari penundaan. Oke, masih tentang waktu dia di sini ya. Coba lihat nomor 8 teman-teman ya. Coba lihat dulu berbagai manfaat dapat kita peroleh dengan menerapkan skala prioritas manajemen waktu. Ini masih tentang skala prioritas dan manajemen waktu. Oke. Lanjut, nomor 8. Penerapan skala prioritas juga akan membantu kita untuk fokus ya pada pekerjaan yang bernilai tinggi. Oke. Nomor 11, tingkat stres yang tinggi dapat mengurangi efektivitas manajemen waktu. Ada gak hubungan kira-kira?
daga gitu ya. Intinya apa? Ini bukan tentang ya, bukan tentang seberapa nyambungnya antar kalimat ya. Bedakan soal nomor 10 ini ya. Sorry. Bedakan soal nomor 10 ini dengan soal nomor eh, mana tadi kayaknya pernah kita bahas tuh. Kalimat sumbang. Kalau kalimat sumbang ini ngomongin penyambungan antar kalimat ya. Tapi kalau ini mana tadi? Ya. Kalimat yang tidak berkaitan. Tidak berkaitan dengan apa? Dengan gagasan utama. Berarti kita cari gagasan utama dulu, paragraf kedua ini. Intinya ada di paragraf kedua, ya. Ya. Intinya ada di paragraf kedua. Karena kenapa? 3 sama 5 ini udah pasti aman. Karena kita udah tahu gagasan utama paragraf satu, yaitu tentang manajemen waktu yang efektif bisa jadi kesuksesan. Oke. Bagaimana dengan paragraf 2? Paragraf 2 ini ngomongin tentang manfaat penerapan skala prioritas. Nah, coba lihat kalimat 11. Tingkat stres yang tinggi dapat mengurangi efektivitas manajemen waktu. Oke, dia berkaitan dengan kalimat nomor 10. Ya. Tapi kok tiba-tiba ngomongin tentang pengurangan efektivitas manajemen waktu. Padahal di sini ngomongin manfaat skala prioritas. Ya. Di setiap kata ada kata-kata skala prioritas yang baik. Ya, coba kita lihat. Berbagai manfaat dapat kita peroleh dengan menerapkan skala prioritas. Ini ada di 6. Di 7, penggunaan skala prioritas dapat membantu kita. Oke, ada. Penerapan skala prioritas. Ada. Nah, nomor 9 ini, kenapa dia nggak ada, tapi kita masukkan kepada yang benar, karena dia ada kata-kata hal ini. Hal ini berarti dia merujuk kepada kalimat nomor 8. Pengurutan tugas berdasarkan prioritasnya juga dapat mengurangi tingkat stres yang kita alami. Dapat mengurangi tingkat stres yang kita alami. Udah, sampai situ aja. Ini dihapus. Ini tidak perlu. Gitu. Tingkat stres yang tinggi dapat mengurangi efektivitas manajemen waktu. Ibaratkan ini tuh kayak apa? Bukan solusi. Ibaratkan ini adalah dampak negatif. Padahal di sini dikatakan manfaat. Seperti itu. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Kalimat 11. Bagaimana tadi jawaban teman-teman yang E, ya kan? Selain itu penggunaan skala prioritas ada tulisannya. Juga dapat membantu, ya kan? Berarti dia manfaat dong kalau bisa membantu dalam mengambil langkah yang tepat untuk mencapai tujuan, berarti manfaat. Seperti itu. Oke. eh untuk 10 soal ini ada yang ingin ditanyakan teman-teman sebelum kita lanjut ke soal 11 sampai soal nomor 20? Ada yang ingin bertanya? Oke, kita lanjut ya. Kalau emang nggak ada yang ingin bertanya, kita lanjut ke soal nomor 11. Ini kayaknya perlu aku kopas dulu biar. Nah, oke. Tujuan penulisan ya. Kalimat 3. Kita lihat kalimat 3 nih ya. Kalimat tiganya kita akan masuk di sini apa tulisannya? Skala prioritas merupakan alat yang digunakan untuk mengurutkan. Nah, ini kegunaan skala prioritas. Ya, kegunaan skala prioritas.
untuk digunakan menguraikan tugas. Nah, berarti ini kita ngomongin fungsi dari skala prioritas. Ya, apa jawabannya? Ya, di sini dikatakan apakah dia menambahkan informasi? Enggak, dia bukan menambahkan, tapi dia menjelaskan. Penambahan itu adalah ketika misalkan penambahan, ya kayak biasa teman-teman, aku punya skala prioritas dan juga eh, misalkan aku punya Google Calendar untuk aku mencatatkan manajemen waktuku yang baik. Nah, itu berarti dia menambah. Jadi ada variabel baru yang ditambah. Itulah menambahkan informasi kalimat sebelumnya. Penerapan skala prioritas dan lain-lain. Menjelaskan. Nah, jawabannya adalah B, menjelaskan. Karena dia ngejelasin skala prioritas yang ada di kalimat 2 ini apa. Kalau menguatkan, enggak. Menguatkan itu ibaratkan dia ngasih argumen tentang nomor 2. Menggunakan data yang ada atau menggunakan opini pribadi dia. Tapi di sini dia cuma ini doang, menjelaskan tentang skala prioritas, memerinci, ya. Aku hari ini buka puasa dengan nasi, telur, ayam, eh, dan lain-lain. Nah, jadi dia kayak memerincikan, menjelaskan secara terperinci, ya. Beda ya. Hati-hati, menjelaskan sama memerinci itu beda. Menjelaskan itu hanya kulitnya saja. Tapi kalau memerinci itu bisa sampai ke skala prioritas menurut John Wick pada tahun 2019 dia mengatakan skala prioritas adalah begini begini begini. Jadi lengkap tuh data kalau memerinci, ya. Kalau membuktikan informasi kalimat sebelumnya berarti ada asumsi atau ada pendapat dari penulis yang mana dibuktikan dengan kalimat tiga. Tidak ada di sini. Yang ada hanya menjelaskan informasi kalimat sebelumnya. Oke, sekarang masuk ke soal nomor 12. Monggo teman-teman untuk dijawab soal nomor 12 mengenai gagasan pada kalimat ketujuh. Silakan. Oke, gagasan pada kalimat 7 diungkapkan melalui kalimat keberapa, ya? Kita lihat dulu kalimat ketujuhnya, ya. Dia ngomongin tentang apa sih kalimat ketujuhnya?
Penggunaan skala prioritas dapat membantu kita mengenali tugas-tugas yang memerlukan ya perhatian segera sehingga dapat menghindarkan kita dari rasa kewalahan. Berarti fungsi sih ya, fungsinya bisa ngebantu gitu kan. Nah, ibaratnya sama kayak soal-soal tadi ini kayak cuman mengulang saja, mengulang apa arti dari kalimat tujuh ini gitu kan. Apakah penggunaan skala prioritas dapat membantu kita? Ya, penggunaan skala prioritas bisa bantu. Oke. Ngapain? Bantunya menghindari rasa kewalahan. Nah, salah. Dia ngebantu untuk ngenalin tugas kita yang perlu perhatian secepatnya. Nah, akibatnya sehingga ini ya ini hati-hati sehingga ini adalah salah satu kata-kata yang sifatnya akibat. Sorry, akibat. Sehingga maka dari itu oleh karena itu ya. Jadi dapat menghindarkan kita dari rasa kewalahan itu adalah akibat dari ini pembantuan mengenali tugas-tugas yang butuh perhatian segera. Jadi ini udah pasti nggak bisa. Karena kok tiba-tiba langsung ke akibatnya membantu kita menghindari rasa kewalahan sehingga nah malah akibatnya kebalik. Akibatnya bisa mengenali tugas-tugas. Jadi salah ya. Skala prioritas dapat digunakan untuk membantu kita mengenali. Nah, jawaban yang paling benar adalah yang B. Skala prioritas, oke, betul. Bisa digunakan untuk bantu kita mengenali tugas-tugas yang perlu perhatian segera. Apa akibatnya rasa kewalahan bisa kita hindari. Seperti itu. Itu untuk soal nomor 12. Oke, kita masuk soal berikutnya. Silakan teman-teman, aku pengen ya kurang lebih ya 1 menit aja lah untuk soal ini, soal gampang lah ini harus. Ide pokok paragraf kedua. Oke, ide pokok paragraf kedua ya. Kita lihat paragraf keduanya dekat dia tipis-tipis saja kita lihatnya ya karena nggak perlu banyak-banyak kita melihat ide pokok paragraf kedua. Klok menemukan pengalaman ya menjadi klok klok ya klok menemukan pengalaman menjadi mata uang baru atau sesuatu yang berharga bagi wisatawan milenial Gen Z ya. Baru lihat kalimat terakhirnya untuk apa? Untuk kita meyakinkan sebenarnya. Lihat kalimat terakhir itu adalah untuk meyakinkan mengenai hal tersebut gitu kan. Nah, di sini ya kita langsung langsung aja nih di sini ya. Sorry, sorry. Oke.
Dari teman-teman tadi ada kendala sedikit sehingga aku harus kelempar. Oke, aku masuk ya. Oke, soal nomor 13 tadi ya menyebutkan bahwa ini ide pokok paragraf kedua ya. Kalau kita teman-teman baca di sini ya, Klok menemukan pengalaman menjadi mata uang baru atau sesuatu yang berharga bagi wisatawan milenial sampai Gen Z. Hampir separuh dari mereka menghabiskan 2 kali lipat pendapatan bulanannya demi dapat pengalaman. Demi pengalaman mereka bersedia mengalokasikan anggaran fantastis bagi wisatawan Gen Z. Pilihannya adalah pergi besar atau pulang, go big or big home. Generasi ini memprioritaskan pengalaman mendalam sebagai faktor utama ketika merencanakan liburan, melebihi pertimbangan pilihan akomodasi dan penerbangan. Sederhananya, mereka ingin mendapatkan pengalaman unik, menarik, dan mengesankan dari perjalanan wisata. Ya, yang A ini nggak tepat nih, karena kenapa? Generasi milenial dan Gen Z memprioritaskan pengalaman dalam berwisata. Lihat kalimat 10 coba ya. Generasi ini memprioritaskan pengalaman mendalam sebagai faktor utama ketika merencanakan liburan, ya, melebihi pertimbangan pilihan akomodasi dan ininya. Jadi berwisata, ini berwisata sama liburan hati-hati beda nih. Beda kata-katanya, beda artinya. Melebihi pertimbangan. Jadi tidak mewakili keseluruhan isi paragraf. Nomor 10 ini belum mewakili seluruh isi paragraf tersebut gitu. Lanjut. Yang C, yang C itu kenapa salah? Pengalaman unik, menarik, dan mengesankan adalah prioritas milenial dan Gen Z. Itu cuma ada di kalimat 10 sama 11. Ibaratkan ini bukan kalimat utamanya. Yang D, tidak tepat. Ya, karena memang nggak dibahas nih perbedaan gen milenial dan Z dengan generasi sebelumnya nggak dibahas tuh. Yang E, agen wisata, apalagi, ya kan? Tapi itu dibahas di dalam paragraf pertama. Jadi yang paling benar adalah yang B. Gen milenial dan Gen Z mengeluarkan biaya besar untuk memperoleh pengalaman ketika berwisata. Memang tidak ada di kalimat kalimat utamanya itu tidak ada. Nah, ini yang menjadi perhatian. Aku bisa katakan kalimat pertamanya ini rancu. Ya, ibaratnya kalimat pertama ini kita nggak bisa hanya eh, baca semua kalau gitu. Yang seperti aku lakukan tadi, baca semua. Akhirnya kalian menemukan kesimpulan bahwa Gen milenial dan Gen Z rela mengeluarkan biaya besar untuk pengalaman ketika berwisata. Seperti itu. Berikutnya, anggaran fantastis, ya. Frasa anggaran fantastis. Anggaran fantastis. Kalimat tersusun dari kata berpola yang sama dengan frasa. Nah, ini kalimat 14. Masih ngomongin frasa tadi, kelas kata tadi, ya. Anggaran. Anggaran itu masuknya ke apa? Anggaran itu masuknya ke dalam kelas kata nomina, sedangkan fantastis itu masuknya kepada adjektiva atau kata sifat. Anggaran itu kata benda, ya, kecuali ketambahan menganggarkan baru itu verb atau kata kerja. Fantastis itu merupakan eh, eh, berarti kata fantastis itu besar ya. Itu namanya kata sifat. Nah, bagaimana? Ini tinggal kita cari aja sebenarnya. Ini nggak perlu kita baca teks, langsungnya kita cari. Pengalaman unik. Uniknya merupakan eh, kata sifat. Pengalamannya adalah kata benda. Jadi yang paling tepat adalah yang A. Langsung aja. Paling berharga, ya. Paling itu apa? Paling itu eh, paling berharga itu paling itu adverb, karena kata yang dilebih-lebihkan. Berharga, ya, itu merupakan adjektiva atau kata sifat. Kunci keberhasilan. Kunci itu apa? Kunci itu nomina, ya. Sedangkan keberhasilan juga sama, nomina juga atau kata benda. Pergi besar, ya. Pergi itu kata kerja. Besar itu kata eh, sifat. Merencanakan liburan. Merencanakan itu eh, kata kerja. Sedangkan liburan itu kata benda. Jadi yang paling tepat karena sama-sama pengalaman itu kata benda dan unik itu kata sifat. Jadi yang paling tepat untuk menggambarkan kalimat nomor 14 adalah yang B ini. Seperti itu.
Kata berikut yang tidak memiliki persamaan makna dengan kata unik pada kalimat kedua adalah, nah kita lihat kalimat kedua ya, unik. Yang tidak memiliki persamaan berarti apa? Kalau tidak memiliki persamaan berarti dia antonim gitu aja. Intinya kita balik aja. Kalau tidak memiliki persamaan berarti dia antonim atau emang nggak nyambung sama sekali gitu kan. Kalau khas, khas itu sama, unik. Misalkan ciri khas berarti ciri unik gitu kan. Ciri khusus ya, ciri unik sama. Ciri spesifik sama ya. Terus spesifik pada kalimat kedua, misalkan kalimat kedua itu kan jika generasi sebelumnya mengutamakan perjalanan aman, generasi milenial dan Gen Z lebih memilih pengalaman yang spesifik, pengalaman yang lebih mendalam, pengalaman tersendiri, itu satu makna. Standar itu biasa-biasa aja ya. Ibaratnya ya di permukaan, jadi nggak ada keunikan sama sekali. Nah, itu dinamakan dengan antonim. Antonim kata unik adalah standar, biasa-biasa aja. Sama seperti kata luar biasa, antonimnya adalah biasa, ya kan? Biasa aja. Oh, orang itu luar biasa. Kata kita, oh orang itu biasa aja, gitu kan? Jadi kayak itu merupakan antonim. Oke, sebentar, aku masukkan dulu. Monggo teman-teman untuk kalimat padu ini, belas ini silakan. Oke, monggo teman-teman soal nomor 16 dijawab. Oke, urutan yang membuat paragraf 2 ini jadi padu itu apa, ya kan? Jadi kita tinggal mengurutkan saja. Yang pasti nomor 6 itu tetap ada di awal, ya kan? Nah, Klok menemukan, ibaratnya kalau misalkan kita butuh ini, mau nggak mau kita akan menyusun ini dengan sistematis dan menciptakan, ujungnya menciptakan kalimat yang logis dan baik, ya. Pada paragraf kedua sebenarnya kalimatnya ini ada yang nggak padu gitu ya. Kalimat 6 sama 7 itu sebenarnya udah ditulis padu, ya kan?
Namun kalimat selanjutnya itu nggak padu tuh, ya kan? Mau 8 apa mau 9 gitu kan? Nah, kalimat yang paling tepat untuk melanjutkan nomor 7 adalah 9, ya. Hampir seluruh dari mereka siap menghabiskan 2 kali lipat pendapatan bulanannya demi mendapatkan pengalaman. Ya, bagi wisatawan Gen Z pilihannya adalah pergi atau pulang, go big or go home. Langsung aja itu, ya. Jadi eh, alurnya itu maju mundur maju. Mundur maju mundur, ya. Di sini maju, tapi di sini berarti mundur ke nomor 6 gitu. Nah, berikutnya karena kenapa? Karena dia penguatan alasan kenapa si wisatawan Gen Z bisa menghabiskan 2 kali lipat pendapatan bulanannya yang berdasarkan prinsip go big, go or go home seperti itu. Selanjutnya kalimat 10 itu adalah kalimat yang memperkuat kalimat 11. Ya. Jadi kalimat 10 itu ada di setelah kalimat 11. Jawabannya adalah C, ya. Kalimat 8 itu adalah di akhir. Demi pengalaman, mereka bersedia mengalokasikan anggaran fantastis. Ini merupakan kesimpulannya. Demi pengalaman, mereka bersedia. Jadi, setelah nomor 10, 10 itu apa? Generasi ini memprioritaskan pengalaman mendalam sebagai faktor utama ketika merencanakan liburan, melebihi pertimbangan pilihan akomodasi dan penerbangan. Demi pengalaman, pengalaman pada apa? Pengalaman pada kalimat 10. Nih, memprioritaskan pengalaman. Mereka bersedia mengalokasikan anggaran fantastis. Jadi ini saling sambung menyambung yang C. Oke, kita masuk soal nomor 17. Frasa yang terdapat di dalam kalimat di dalam forum. Nah, di dalam. Nah, itu kan berarti tempat ya sebenarnya ya. Mana di dalam forum. Dalam rapat pemecahan masalah, peran peserta sangat dibutuhkan untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah di dalam forum nomor 17. Itu merupakan kalimat tempat di situ dia, ya. Ah, ini memang kita jarang memperdebatkan hal ini gitu. Karena kenapa? Karena yang sering kita dengarkan nomina, adjektiva, verba. Tapi di sini ada dua frasa lain yang mana frasa itu adalah frasa eksosentrik dan frasa endosentrik. Kalau frasa eksosentrik itu berkaitan dengan frasa yang tidak punya konstruksi sama sekali dengan unsur pembentuknya, ya. Jadi di dalam sama forum itu sama sekali tidak ada hubungannya, ya. Nah, itu namanya frasa eksosentrik. Apabila kata di dalam dipisahkan, mereka tidak dapat saling mengisi. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang E, frasa eksosentrik. Nah, ini memang termasuk teori banget antara frasa endosentrik karena kenapa? Karena kalau misalkan frasa eksosentrik itu hal tersebut karena pada kata di dalam, ya di dalam yang di sini nih, tidak punya konstruksi yang sama dengan unsur pembentuknya. Unsur pembentuknya apa? Yang di sini sama yang forum, nggak ada hubungannya dia. Gitu. Apabila kata di dalam dipisahkan, mereka tidak dapat saling mengisi. Ibaratkan dalam rapat pemecahan masalah, peran peserta sangat dibutuhkan untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah forum. Misalkan ini kita hapus, ya, kita hapus. Ini nggak bisa, ya. Dalam rapat pemecahan masalah, peran peserta sangat dibutuhkan untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah kan, maka dia eh, bisa nyambung. Kalau dia dihapus, tidak bisa nyambung. Itu eksosentrik. Nah, berikutnya, urutan paragraf yang benar menurut bacaan di atas. Nah, lagi-lagi mengurutkan lagi nih kita nih ya. Mengurutkan lagi untuk soal nomor 18. Yang pasti nomor 1 udah pasti ya. Karena kenapa? Nomor 1 ini udah pasti karena kenapa? Ada kata merupakan. Ya, merupakan adalah yaitu berarti itu pengertian di awal. Ya. Nah,
Sehabis nomor satu, apakah nomor tiga atau dua? Ya, coba kita lihat nomor dua. Rapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Ya, dibedakan menjadi beberapa jenis. Apakah itu jawabannya? Ya kan? Ternyata tidak. Biasanya banyak organisasi yang menyelenggarakan rapat. Langsung ke nomor tiga. Ya, karena kenapa? Rapat merupakan sebuah media komunikasi kelompok yang bersifat penting dan diadakan untuk mendapatkan mufakat melalui musyawarah dalam pengambilan keputusan. Biasanya, nah ini ngomongin penerapan nomor tiga. Nah, baru nomor dua ngomongin jenisnya. Nah, nomor dua ini nyambung ke nomor empat. Rapat berdasarkan tujuan memiliki berapa jenis? Kalau tadi dibedakan menjadi ada berdasarkan tujuan, ya. Nomor 4 itu juga berdasarkan tujuan. Berarti nomor 4 ini bagian dari nomor 2. Baru yang terakhir adalah nomor 5. Dalam rapat pemecahan masalah, peran peserta sangat dibutuhkan untuk memberikan masukan. Nomor 5 itu adalah nomor terakhir. Seperti itu. Oke, kita masuk soal nomor 9. Ya, ya. Apabila kalimat biasanya banyak organisasi yang menyelenggarakan rapat diubah menjadi kalimat pasif, lagi-lagi kata me ini diubah menjadi di atau ter, ya kan? Berarti pilihannya antara dua, A atau E, gitu kan? A atau E, di bisa, terbisa, gitu kan? Biasanya banyak organisasi yang menyelenggarakan rapat. Rapat biasanya diselenggarakan banyak organisasi, nyambung tuh. Organisasi terselenggarakan oleh rapat nggak mungkin, ini nggak mungkin, ya. Kalau apalagi, ya, itu tidak bisa, nggak bisa. Itu hanya untuk kalimat aktif, ya. Sedangkan kalimat pasif itu ciri-cirinya adalah dia harus pakai di atau ter. Nah, kalau dia pakai ter, coba dia nyambung apa enggak? Organisasi terselenggarakan oleh rapat nggak bisa. Rapat biasanya diselenggarakan banyak organisasi, seperti itu. Dan soal nomor terakhir, monggo teman-teman aku lempar ke teman-teman semua untuk dijawab. Oke, silakan. Makna kata mufakat. Monggo. Cepet aja ini karena gampang ini, 30 detik lah. Oke. Ya, kata mufakat memiliki makna mufakat itu kita lihat langsung aja. Rapat merupakan sebuah media komunikasi yang diadakan untuk mendapatkan mufakat, ya. Apakah mendapatkan permusuhan, apakah menentang, apakah menolak, apakah berpisah, ini negatif semua. Sepakat itu adalah salah satu yang positif. Dan mufakat itu adalah untuk mendapatkan kata sepakat. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah D. Ini jawabannya A. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman sebelum aku akhiri untuk pertemuan kita eh, pada malam hari ini? Tidak ada, Mas. Oke, yang lain?